Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini saya akan bahas mengenai persiapan penilaian akhir tahun atau PAT untuk kelas 10. Nah, jangan lupa disimak sampai akhir ya. Nah, untuk kali ini kita masuk part 1. Jadi yang dibahas yaitu materi trigonometri dengan pembahasan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kemudian perbandingan trigonometri pada sudut istimewa, dan yang terakhir perbandingan trigonometri pada sudut berelasi. Ya, ada 3 poin. Oke, langsung saja ya. Nah, di sini yang pertama kita harus tahu dulu tentang trigonometri. Ingat ya, trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang segitiga. Oke? Dan nanti akan ada simbol sudut. Nah, simbol sudut yang dipelajari itu biasanya menggunakan alfa, beta, theta, gamma. Nah, ini yang sering akan dipakai seperti itu. Oke, langsung ya. Untuk yang pertama poinnya adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi, jelas di sini ada segitiga siku-siku. Ya, kita menggunakan rumus yang namanya Pythagoras. Ya, di sini ada simbol yang dipakai adalah simbol alfa. Ya. Kemudian depan alfa ini disebut depan. Kemudian depan siku-siku disebut miring. Ini ada keterangannya ya. Depan siku-siku disebut miring, dan terakhir adalah samping sudut alfa. Seperti itu. Jadi misalkan di sini depannya itu A, kemudian sampingnya itu B, dan miringnya itu C, maka rumus Pythagoras di sini berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke ya. Jadi jumlah dua sisi tegak kuadrat sama dengan sisi miring dikuadratkan, seperti itu. Nah, untuk perbandingannya ada 3 poin dan juga turunan atau kebalikannya. Yang pertama adalah sin, sinus atau sin. Nah, sin itu adalah demi, depan miring. Ya, karena depannya itu A, miringnya itu C, maka A per C. Kemudian yang kedua adalah cos. Kosami, samping per miring. Karena di sini sampingnya B, miringnya C, maka B per C. Yang ketiga adalah tangan atau tan desa, depan per samping. Karena depannya adalah A, sampingnya adalah B, maka A per B. Nah, selain kamu harus tahu sin cos tan, ada kebalikannya. Sin cosec, cos sec, tan kotan. Tinggal dibalik aja, sin demi maka cosec mide. AC jadi C per A per C menjadi C per A. Cos sami B per C, maka sekan dibalik bisa. B per C dibalik C per B. Kayak gitu ya. Kemudian tangan kebalikannya kotangan, kotang. B per sa menjadi sa per D, A per B menjadi B per A. Sehingga kita bisa tahu, kalau kita mau cari sin, kita bisa gunakan rumus 1 per cosec. Gitu ya. Atau kita mau cari cosec, berarti 1 per sin. Jadi dibalik-balik aja kayak gitu ya. Nih. Atau kita mau cari cos, berarti 1 per sekan. Atau kita mau cari sekan, berarti 1 per cos. Dan terakhir misal kita mau cari tan. Tan itu 1 per kotan. Atau kita mau cari kotan, berarti 1 per tan. Oh ya. Di sini tan itu bisa juga menggunakan rumus ini. Jadi tan itu sama seperti sin per cos. Ya. Jadi kalau tan sin per cos, maka kotan kita balik aja. Cos di bawah aja ya, nomor kotan cos per sin. Itu ya yang harus diketahui. Oke? Ini insya Allah kalau untuk yang farmasi ada 4 soal, kalau untuk yang IT ada 12 soal, jadi lumayan banyak. Oke, silakan di screenshot terlebih dahulu. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Oke, setelah ini kita akan masuk ke yang selanjutnya.
Oke, kita masuk ke yang berikutnya. Jadi di sini ada suatu segitiga siku-siku. Yang pertama ini ya. Di sini sudutnya 60 derajat, kemudian bagian sini namanya apa? Samping sudut. Ini kan depan ya. Samping kan? Miring kan depan siku-siku. Nah, pertanyaannya adalah B. Nah, yang lengkap itu dan yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah miring, yang diketahui adalah samping, berarti sami. Sami itu kan identik dengan apa sih? Cos ya. Nah, maka kita untuk mencari B, kita pakai cos. Cos 60 sama dengan cos itu kan apa? Sami kan? Sami. Nah, cos 60 nilainya berapa? Setengah kan? Maka sanya adalah 4, miringnya adalah B. Terus diapain? Kali silang. 1 kali B, B. Sama dengan 4 kali 2, 8. Jawabannya B sama dengan 8. Kelihatan kan ya? Kelihatan. Oke, sekarang yang ini. Di sini ada segitiga siku-siku juga. Siku-sikunya di sini. Ini 4, ini 3, ini 5. Pertanyaannya sin alfa. Ingat, sin itu apa? Demi kan? Depan per miring. Depan sudut, ini berarti depan. Depan siku-siku, ini berarti miring. Sisanya adalah samping. Udah deh, tinggal diisi. Demi berarti 3 per 5. Sekan itu kan kebalikan dari cos ya. Cos itu kan sami. Dibalik bisa. Miring 5, samping 4. 5 per 4. Terakhir kotan kebalikan dari tan itu kan desa, berarti kotan sade. Sanya 4, D-nya 3, 4 per 3 ya. Ingat teorinya di yang sebelumnya ya, dipelajari lagi. Kemudian segitiga ABC siku-siku di A. Nah, ini kita gambarkan dulu. Siku di A, berarti ini D, ini C misalkan lah. Jika AB-nya 8 nih, BC-nya 10 ini ya. Maka kosek B adalah, nah kosek itu kan kebalikan dari sin. Kalau sin itu demi, berarti kosek B D. Nah ini kan B. Depannya berarti ini kan. Berarti ini depan siku-siku berarti miring. Ini samping. Ya. Nah, yang belum ada adalah depan. Berlaku siku-siku ya. Kalau mau cari depan adalah gimana? Jadi di sini depan sama dengan akar 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Oke. 10 kuadrat berapa? 100. Aduh, nggak muat. Ini aja ya. 100 kurang 8 kuadrat 64 ya. 100 kurang 64, 36. 6. Akar 36 adalah 6. Sehingga kosek B adalah miringnya 10. Depannya adalah 6. Diperkecil, boleh bagi 2 ya. 5 per 3. Oke. Nanti insya Allah kalau yang di Farhan sekitar ada 3 soal. Kalau yang di IT sekitar ada 5 soal. Lumayan kan? Jadi dipelajari ya. Oke, di screenshot terlebih dahulu untuk bisa dipelajari ulang. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya. Ini tentang perbandingan trigonometris pada sudut istimewa. Jangan lupa ya, sudut istimewa itu sudut yang 0, 30, 45, 60, 90 kayak gitu. Nah, ini ada tabelnya yang harus kamu ingat, ada 3 poin di sini. Sin, cos, tan. Jari masih ingat ya? Sin 0, 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, dan sin 91. Kalau cos dari thinking, cos 0, 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, dan cos 90, 0. Tan itu dimulai dari jempol, tapi dia tinggal kita bagi aja. 0 bagi 1, 0, setengah bagi setengah akar 3, sepertiga akar 3, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1, setengah akar 3 dibagi setengah itu akar 3, 1 dibagi 0 itu tata definisi.
Jadi tan 0 itu 0, tan 30 itu 1/3 akar 3, tan 45 itu 1, tan 60 itu akar 3, dan tan 90 itu akar 2. Oke, kemudian kamu pun juga harus ingat nilai negatif nih. Sin negatif alfa, negatifnya pindah ke depan, negatif sin alfa. Tan negatif alfa juga negatifnya pindah ke depan, negatif tan alfa. Tetapi untuk cos negatif alfa, negatifnya hilang menjadi cos alfa. Ini berlaku juga untuk kebalikan. Kalau cosec juga ya misalkan dia negatif, negatifnya ke depan. Kotan juga kalau kotan negatif, negatifnya ke depan. Tapi kalau sekan negatif, maka negatifnya hilang. Oke? Sekarang kita coba ini. Nah, di sini ada soal tan negatif 30. Ingat, tan kalau negatif, negatif pindah ke depan. Jadi dia setara dengan negatif tan 30. Nah, ingat tan 30 berapa? 1/3 akar 3 kan? Jadi hasilnya negatif 1/3 akar 3. Selesai. Ya, lanjut. Sekan 60. Sekan 60. Nah, ada nggak? Nggak ada. Sekan itu kan kebalikan dari cos. Kita lihat aja cos 60 itu berapa sih? Cos 60 adalah setengah. Maka sekannya adalah 1/2 dibalik 2/1 atau 2. Selesai, kayak gitu. Kemudian cos negatif 45. Cos negatif, negatifnya hilang kan? Berarti dia setara dengan cos 45 saja. Cos 45 nilainya berapa? Ya, setengah akar 2. Kemudian contoh yang berikutnya, cos 0 dikurangi sin 90 dibagi tan 45. Cos 0 cos kan 1. Sin 90 sin 0 30 45 60 90. Itu juga bagi tan 45 0 30 45. Kalau tan ini berapa 1 ya? Jadi 0/1 hasilnya 0/1 0. Oke, yang terakhir sin 30 dibagi cosec 30. Sin 30 itu kan setengah ya. Kemudian dibagi cosec 30. Cosec itu kan kebalikan dari sin. Kalau sin 1/2, maka cosec 2/1. Ya, tinggal kita balik aja 1/2 dikali 2/1 dibalik 1/2. Jadi hasilnya 1/4. Oke, jelas ya? Nah, yang penting adalah kamu harus hafal ya, dan juga kebalikannya jangan lupa, dan juga poin yang negatif tadi. Oke, silakan di screenshot sambil dihapus ya, hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, untuk pembahasan terakhir ini lumayan banyak keluar di soal untuk yang IT itu 19, yang untuk farmasi sekitar 9 soal. Oke, nah ini pembahasan terakhir di part 1 ya. Nah, di sini ada sudut berelasi. Ingat, 0 kuadran 1 dari 90. 0 sampai 90 kuadran 1. 90 sampai 80 kuadran 2. 90 sampai 270 kuadran 3. 270 sampai 360 itu kuadran 4. Positifnya col, sin, tan, cos. Sin, cosec, tan, kotan, cosekan. Ya, bernilai positif. Di kuadran 1 semuanya positif. Kuadran 2 positif hanya sin dan cosec. Kuadran 3 positif hanya tan dan kotan. Dan kuadran 4 positif hanya cos dan sekan. Selainnya negatif. Oke. Kemudian di sini ada 90 min, 90 plus, 80 min, 80 plus, 270 min, 270 plus, dan 360 min. Kalau ada 90 dan 270 itu berubah. Kalau ada 180 atau 360 maka tetap berubahnya sin menjadi cos, sebaliknya juga cos jadi sin, tan menjadi kotan, kotan menjadi tan, sekan menjadi kosekan, dan kosekan menjadi sekan. Kita akan coba langsung contohnya ya. Di sini ada cos 90 min alfa. Nah, ingat kalau ada 90 berarti kan berubah. Cos berubah jadi apa? Jadi sin. Sin. Oh ya, ingat 90 min itu di kuadran 1 ya, maka dia positif untuk semuanya. Cos berubah jadi sin berapa sih? Sin alfa. Selesai. Seperti itu saja. Kemudian yang kedua, sin 270 plus 24. 270 plus ada di mana sih? Nah, ada di sini ya nih. Kuadran 4. Nah, nilai sin ada nggak? Tidak ada, maka dia negatif kan. Nah, kemudian berubah dari sin berubah jadi apa sih? Cos.
Cos berapa sih? 24. Gitu deh. Saya ulang lagi. Jadi kenapa? Karena di kuadran 3. Nah, ini kuadran 3 ya. Kuadran 3 itu nilai sin tidak ada di kotak, berarti dia negatif. Kemudian karena pakai 270, maka dia berubah dari sin jadi cos. Cos berapa? 24. Terakhir, tan 180 plus beta. 180 plus berada di kuadran ini kan, 3. Ini kuadran 4, maaf. Kuadran 4. Kuadran 3. Nah, kuadran 3 untuk yang di sini tan bernilai positif ya, karena ada di kotak. Dia positif. Positif. Kemudian 180 tetap ya. Tetap. Tetapnya berarti tetap tan. Tan berapa? Tan beta. Gitu deh. Paham ya? Jadi kita lihat dulu kuadran berapa, positif atau negatif. Kemudian kita lihat dia 90, 180, 270 atau 360. Menunjukkan dia berubah atau tetap. Nah, kemudian tulis bagian belakang sudutnya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Sin 420 dikurang cos negatif 120 dikurang tan negatif 315. Jadi sebelumnya kita lihat dulu nih, ini kan 420 itu lebih dari 360. Nah, kita lihat 360 tambah berapa sih? 420 itu kan 360 tambah 60 ya. Kita segini dulu aja. Kemudian di sini kan ada negatif. Maka negatif yang ini di sini hilang. Sisanya tetap cos 120 ya. Kemudian negatif tan negatif. Negatifnya pindah ke depan kan, ketemu negatif lagi jadi positif. Tan 315. Oke, sampai sini kamu ingat gak cara menggunakannya dengan tangan ya? Oh ya, tapi sebelumnya di sini kalau 360 plus 60, maka ini hilang saja. Jadi sisa sin 60. Sin 60 berapa nilainya? Ya, setengah akar 3 kan. Kemudian cos 120 kita pakai tangan aja ya. Nah, cos itu kan dari sini ya. 0, 90 tambah 30, 120. Berapa nih? Setengah. Tapi kalau untuk cos kuadran 2 ya, tidak ada, berarti negatif kan. Negatif setengah. Negatif setengah. Ini ya. Kemudian ditambah kan 315 ada di kuadran ini ya, kuadran 4 bernilai negatif tan dari sini ya, 0, 90, 180, 270 tambah 30, 300 tambah 15, 315. Berarti di sini nilainya 1. Berarti negatif 1. Nah, ini bisa digabung nggak ya? Seperti tidak bisa, jadi langsung saja setengah akar 3. Ini setengah kurang 1. Setengah kurang 1 berapa? Negatif setengah ya? Ya, seperti ini saja. Karena dia tidak bisa digabung lagi. Yang satu akar, yang satu tidak akar, jadi tidak bisa digabung. Oke, terakhir ya. Nyatakan sin 204 dalam sudut 24 derajat. Jadi sin 204 itu harus kita pecah. Nah, pemecahannya kan 204 itu kita bisa lihat dia ada di kuadran 3 ya. Kita bisa pakai 180 plus atau 270 min. Tapi yang lebih pasti sepertinya pakai 180 plus. 180 plus 24 kan. Benar ya? 204. Tuh. Berarti karena di kuadran 3 tidak ada di kotak untuk sin, maka dia bernilai negatif. Negatif sin. Nah, oh ya, kenapa tetap sin? Karena 180 itu tetap ya. Sehingga saya negatif sin 24 derajat. Jadi seputar ini saja. Untuk lebih jelasnya silahkan buka di YouTube yang pernah saya kasih. Itu detail. Kalau ini saya hanya meringkas dari yang kemarin sudah dipelajari, dan ini insya Allah poin-poinnya akan keluar di PAT nanti. Jadi bisa dipelajari. Oke? Nah, mungkin cukup sampai sini dulu ya. Kalau untuk IT hanya sampai sini aja. Tapi kalau untuk yang farmasi ada part 2-nya, jangan lupa disimak setelah ini.